Baik, apa kabarnya anak-anak? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Baiklah anak-anak, sekarang hari apa ya? Ya betul, hari apa sekarang? Hari Senin, tanggal 30 Juni 2025. Pelajaran apa hari ini? Ya, sejarah kebudayaan Islam. Bagaimana perasaannya hari ini anak-anak? Alhamdulillah ya, senang ya. Bagaimana sudah belajar di rumah? Sudah, pintar. Di sini Ibu akan memberikan suatu materi kepada anak-anak, sebuah kisah. Kira-kira siapa yang tahu kisah apa ya? Siapa yang tahu kisah apa? Ya betul. Sekarang kita belajar tentang sejarah kebudayaan Islam. Ya, sejarah kebudayaan Islam ini terdapat kisah peristiwa kerasulan Nabi Muhammad SAW. Di mana, ketika Muhammad beranjak remaja dan sudah menikah dengan Siti Khadijah, ya radhiyallahu an, beliau melaksanakan khalwat di Gua Hira. Siapa yang tahu berkhalwat itu apa? Ya betul, berdiam diri. Kira-kira Nabi Muhammad ngapain sih berdiam diri? Siapa yang tahu nggak? Ya, berdiam diri di Gua Hira untuk apa? Menyendiri beribadah kepada Allah tanpa gangguan apapun. Itu berkhalwat. Di zaman Nabi Muhammad ya, mereka itu di zaman jahiliyah, bangsa Arab masih banyak yang menyembah berhala. Ya, siapa yang tahu adat bangsa Arab, suku Quraisy itu biasanya apa? Iya betul. Di situ ada yang berjudi, bermaksiat, menyembah berhala. Ya, ketika Nabi Muhammad sebelum menjadi Rasul, beliau berkhalwat di Gua Hira. Nah, Nabi Muhammad ketika berkhalwat di Gua Hira, Nabi Muhammad itu mengalami suatu peristiwa anak-anak, ya, di mana di malam hari ya, hari Senin itu ya, Nabi Muhammad didatangi oleh malaikat Jibril. Wah, malaikat Jibril ini ngapain ya? Kira-kira siapa yang tahu? Di sini sudah ada di buku kita ya, di buku SKI. Beliau itu di Gua Hira itu letaknya ada di mana? Di Jabal Nur. Pinter ya, yang terletak 3 mil dari kota Mekah. Di dalam Gua Hira, Nabi Muhammad menghabiskan waktunya selama 10 hari, lalu beliau ke rumahnya. Lalu ketika beliau ke rumahnya, beliau bercerita kepada sang istri tercinta. Siapa istrinya? Siti Khadijah radhiyallahu anha. Beliau mengalami peristiwa yang tidak biasa. Beliau merasa menggigil, badannya seperti ketakutan. Beliau tidur di dalam selimut. Siapa yang tahu kenapa? Ya, ketika itu ya, Nabi Muhammad usianya berapa? 40 tahun. Turunlah wahyu dari Allah yang melalui malaikat Jibril. Iqra ya Muhammad, kata malaikat Jibril. Diulangi lagi sama malaikat Jibril. Iqra ya Muhammad. Apa artinya Iqra? Bacalah. Nabi Muhammad bingung. Iqra ini apa? Baca apa? Ya, Iqra Muhammad, kata malaikat Jibril. Lalu turunlah wahyu kepada Nabi Muhammad yang pertama, yaitu surat Al-Alaq ya. Bagaimana bunyinya? Sudah hafal semua? Pintar. Surat Al-Alaq yang turun di kota Mekah, termasuk dari surat Al-Makkiyah. Turunlah dari ayat 1 sampai 5. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq.
khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Shadaqallahul azim. Quran surat Al-Alaq 1-5 itulah firman pertama yang Allah turunkan atau wahyu yang Allah turunkan melalui malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad untuk umatnya. Jadi kita harus bisa baca, belajar, ya, belajar apapun, mau itu akademik, mau itu kita belajar di sekolah yang formal, di lingkungan, dimanapun kita berada kita harus belajar, karena belajar itu kewajiban bagi kita umat muslim, dan belajar itu dari semenjak buayan, dari semenjak lahir sampai ke liang lahat, seperti hadis yang sudah ibu ajarkan, utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi, tuntutlah ilmu dari semenjak buayan sampai ke liang lahat. Fahim tuh, fahimna, pintar, masya Allah. Mudah-mudahan apa yang telah ibu sampaikan menjadi manfaat bagi kita semua, anak-anak lebih paham dan lebih cinta lagi kepada Nabi kita semua, lebih cerdas lagi untuk belajar, lebih semangat lagi untuk menuntut ilmu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.